dan Raya akan menjelaskan sedikit mengenai topik peran Indonesia dalam menciptakan kedamaian dunia melalui Organisasi Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Silakan lanjut. Yang pertama adalah definisi PBB. PBB adalah organisasi internasional antar pemerintah negara yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional, membina hubungan persahabatan antar bangsa, dan membangun kerjasama internasional. Dan PBB ini didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa dan untuk mencegah terjadinya konflik yang serupa dengan Perang Dunia Kedua. Dan pada saat itu, PBB beranggotakan 51 orang dan pada saat ini PBB beranggotakan 193 negara. PBB bermarkas di New York, Amerika Serikat, dan kemudian PBB ini memiliki 6 bahasa resmi, yaitu bahasa Arab, Tionghoa, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah dan pembuatan dokumen-dokumen resmi. Dan secara umum, PBB terdiri dari 5 organisasi utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. Lanjut. Yang kedua yaitu tujuan PBB. Yang pertama, menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang. Poin pertama berarti bahwa PBB bertujuan memelihara perdamaian dunia dan mencegah terjadinya perang. Dan untuk urusan memelihara perdamaian dunia, PBB punya misi pemeliharaan perdamaian atau peacekeeping operation. MPP berfokus pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi dalam perang. Gencatan senjata sangat penting untuk memberi kesempatan usaha politik dan diplomasi sebagai penyelesaian konflik. Dan dengan berakhirnya Perang Dingin, tugas MPP PBB berubah dari misi tradisional yang mengedepankan tugas-tugas militer menjadi misi yang lebih luas. Misi yang dulunya melibatkan tentara, kini lebih banyak melibatkan polisi dan unsur sipil. Dan sifat dari konflik yang harus dihadapi oleh MPP PBB juga berubah. Sebelumnya, MPP PBB menangani konflik antar negara. Namun saat ini, MPP PBB dituntut untuk dapat diterjunkan pada berbagai konflik internal dan perang saudara. MPP PBB juga dihadapkan pada realitas semakin meningkatnya konflik yang bersifat asimetris, ancaman kelompok bersenjata, terorisme, dan radikalisme, serta penyakit menular. Dan yang kedua yaitu menegaskan keyakinan akan hak asasi manusia. Sebenarnya PBB ini didirikan untuk menciptakan kerangka hukum sebagai pertimbangan serta tindakan atas keluhan tentang pelanggaran HAM. Dan Piagam PBB juga mewajibkan seluruh negara anggota untuk mempromosikan penghargaan universal serta kepatuhan terhadap hak asasi manusia. Dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dijadikan Majelis Umum sebagai standar umum keberhasilan untuk semua untuk urusan hak asasi manusia. Contoh dari peran PBB dalam menegaskan keyakinan akan hak asasi manusia ini, yaitu PBB telah membantu negara-negara seperti Timor Leste dan Afghanistan yang sedang dalam masa transisi menuju negara demokrasi, yaitu dengan membantu mereka dalam menggelar pemilu yang bebas dan adil, kemudian membantu mereka meningkatkan struktur peradilan, membantu mereka menyusun konstitusi, kemudian membantu melatih pejabat hak asasi manusia mereka, dan kemudian mengubah gerakan bersenjata di kedua negara tersebut menjadi partai politik. Selain itu, contohnya PBB juga mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam urusan politik, ekonomi, dan sosial negara mereka. Serta contoh lainnya, PBB juga berkontribusi meningkatkan kesadaran konsep HAM melalui perjanjian dan memperhatikan pelanggaran spesifik melalui Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan, dan Mahkamah Internasional. Dan salah satu badan yang terdapat dalam PBB yang mengurusi hak asasi manusia adalah Dewan HAM PBB. Dewan ini didirikan pada tahun 2006 untuk mengatasi pelanggaran HAM. Dan Dewan ini terdiri dari 47 anggota yang didistribusikan secara wilayah dengan masing-masing masa jabatan 3 tahun. Dan tidak mungkin dapat menjabat selama 3 kali secara
berturut-turut. Dan selain itu, Dewan ini juga memiliki aturan ketat untuk anggotanya, termasuk peninjauan hak asasi manusia universal. Sementara beberapa anggota dengan catatan hak asasi yang dipertanyakan telah dipilih. Hal ini sedikit dari sebelumnya dengan fokus peningkatan pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara anggota. Yang ketiga, membangun kondisi di mana keadilan dan kehormatan atas kewajiban yang timbul dari perjanjian dan hukum internasional dapat dipertahankan. Nah, hukum internasional ini adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas internasional. Dan hukum internasional terdapat beberapa perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu region tertentu, seperti hukum internasional regional dan hukum internasional khusus. Dan sumber dari hukum internasional ini menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional adalah yang pertama perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang dipakai negara-negara beradab, dan keputusan pengadilan. Sedangkan untuk perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Dan perjanjian internasional ini juga mengatur hubungan antar negara yang di kayak lebih untuk ketertiban. Jadi sehingga negara-negara tersebut tidak berselisih dengan sehingga menimbulkan kerugian untuk negara-negara tersebut. Dan untuk hukum internasional ini dapat hukum pidana internasional. Nah, hukum pidana internasional ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan internasional. Dan secara umum penegakan hukum pidana internasional ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, penegakan hukum pidana internasional secara langsung, penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung, dan penegakan hukum pidana dengan model campuran. Dan yang terakhir, keempat, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas. Nah, poin keempat ini terdapat contoh nyatanya, yaitu agenda Sustainable Development Goals. Dan Sustainable Development Goals telah ditetapkan pada 2015 dan diharapkan akan tercapai pada 2030. Dan Sustainable Development Goals berisi 17 tujuan, yaitu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur industri dan inovasi, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, dan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Lanjut. Ini adalah tugas-tugas dan fungsi utama PBB, yaitu 1. Mengupayakan perdamaian dan keamanan, 2. Melakukan tindakan militer terhadap ancaman perdamaian, 3. Memberi sanksi terhadap pelanggaran keamanan, 4. Mengendalikan dan mengurangi persenjataan, 5. Memperbaiki perekonomian, nomor 6. Membiayai pembangunan, nomor 7. Mengatur perdagangan dan pengembangan, nomor 8. Melindungi pengungsi dan pencari suaka, nomor 9. Memastikan penegakan HAM, nomor 10. Mengendalikan peredaran narkotika, nomor 11. Menjaga kesejahteraan dan kesejahteraan dunia, nomor 12. Mengendalikan lingkungan, nomor 13. Membantu kemerdekaan, dan terakhir mengatasi masalah hukum internasional.
Oke, jadi sebelumnya kita sudah membahas banyak mengenai PBB, apa itu PBB, apa tugas fungsi utama dan lain-lain. Sekarang kita pengen membahas sedikit kesetaraan antara pandangan perdamaian bagi Indonesia dan PBB. Tapi sebelum kita masuk ke dalam itu, kita review sedikit dulu aja apa itu perdamaian bagi Indonesia. Sebenarnya kita udah bahas ini di sekolah waktu itu. Kayak misalkan cita-cita bangsa mengenai perdamaian, itu kan tertulis dalam alinea keempat yang terbaca. Kemudian daripada itu kita membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kata kuncinya, kalimat kuncinya ini di sini itu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi bagi Indonesia perdamaian dunia itu sesuatu yang sangat dipegang, sesuatu yang sangat kita pentingkan, itu sampai terdapat pada undang-undang dasar kita. Itu kan berarti perdamaian bagi Indonesia sesuatu yang sangat penting. Lanjut. Nah, sekarang kalau misalkan kita bandingkan keutamaan kesetaraan pandang ini terhadap PBB, PBB itu juga seperti yang tadi sudah dipresentasikan oleh teman saya, PBB itu juga menjunjung tinggi perdamaian dunia. Malah justru salah satu tugas dan fungsi utama itu agar tidak mencegah perang, kan tadi mencegah perang untuk melaksanakan HAM di seluruh dunia dan lain-lain. Maka sudut pandang Indonesia dengan PBB dalam hal ini itu mirip atau sama, di mana kita menjunjung tinggi perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, sehingga kesamaan tujuan ini di antara Indonesia dan PBB membuat negara kita itu mau masuk ke dalam PBB, karena ini sesuai dengan politik luar negeri negara kita, yaitu bebas aktif yang selalu ingin menciptakan perdamaian dunia. Nah, karena itu kita di sini masuknya Indonesia ke dalam PBB itu memiliki peran yang pertama untuk kita dapat melaksanakan ketertiban dunia bersama negara-negara lain, sehingga kita juga mempunyai hak, kita punya melaksanakan perdamaian dunia juga dan ikut main politik luar negeri dengan ya luar negeri, bukan hanya sebagai negara sendiri, jadi memudahkan politik luar negeri dengan negara-negara lain PBB. Selain itu, kita masuknya ke dalam PBB itu juga berperan sebagai agar negara lain mengakui Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka, sebagai suatu negara yang capable untuk melaksanakan ketertiban dunia ini. Nah, sebelum kita menjelaskan peran-peran Indonesia di dalam PBB, saya ingin menjelaskan sejarah Indonesia masuk PBB, dari awal masuk, ketika keluar, dan masuk lagi. Nah, pertama, pada tanggal 27 September 1950, Indonesia bergabung dengan PBB. Indonesia bergabung dengan PBB sebagai anggota ke-60. Dengan demikian, secara tidak langsung, kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diakui oleh negara-negara lain yang juga berada di PBB. Kemudian, tanggal 1 Januari 1965, Indonesia sempat keluar dari PBB. Sebelumnya, pada tanggal 31 Desember 1964, Presiden Soekarno telah menyatakan ketidakpuasannya terhadap PBB dan mengancam akan keluar dari PBB apabila PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK. Hal ini dikarenakan pada saat itu Indonesia dan Malaysia sedang dalam keadaan bersitegang satu sama lain. Kemudian pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB. Setelah Indonesia memutuskan keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia menjadi terasingkan dari pergaulan negara-negara dunia. Ini membuat Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional yang tidak dipenuhi sendiri. Oleh karena itu, setelah pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, Indonesia mengubah sikap terhadap PBB dan kembali masuk ke dalam PBB. Nah, ini kontribusi Indonesia kepada PBB. Indonesia mengirimkan kontingen Garuda untuk mengemban tugas dalam misi perdamaian PBB di negara-negara yang terjadi konflik. Contoh negara-negara tersebut adalah seperti Mesir, Zaire, Vietnam, Lebanon, Timur Tengah, dan sebagainya.
Namun, komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian tak terbatas hanya dalam menjaga perdamaian dalam bidang militer ataupun pertahanan, namun juga dalam bidang diplomasi. Aktivitas Indonesia dalam sejumlah diplomasi perdamaian adalah sebagai berikut. Pertama, pelopor pendirinya ASEAN. Kedua, mengadakan Jakarta Informal Meeting pada 1984 untuk menyelesaikan konflik di Kamboja. Ketiga, menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang mana melahirkan Dasasila Bandung. Keempat, menggelar Konferensi Kolombo pada 1954 untuk meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh Perang Dingin dan meningkatkan perjuangan melawan penjajahan. Jadi ini adalah salah satu prestasi Indonesia di PBB pada saat selama Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB. Jadi yang pertama, Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Mochtar Kusumaatmadja sebagai anggota ILC pada periode 1992 sampai 2001. Nomor 2, Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih sebagai anggota ILC periode 2007 sampai 2011 dan terpilih kembali untuk masa tugas 2012 sampai 2016. Nomor 3, Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Dan yang terakhir, Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007 sampai 2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. Baik, itu saja mungkin yang kita dapat presentasikan untuk kali ini. Mungkin apakah ada pertanyaan? Ya, silakan yang mau memberikan tanggapan atau bertanya. Ini cukup menarik ya yang dibahas kelompoknya Ganes. Ya, silakan yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Asti. Ya, zaman sekarang kan sudah tidak ada perang lagi gitu ya dengan senjata. Sekarang lebih ke digital seperti yang Farhan sudah jelasin. Nah, untuk kondisi seperti itu, apakah ada contoh dari PBB sendiri untuk menghilangkan perang era digital itu? Terus untuk pertanyaan saya yang kedua itu, apa ada negara yang tidak bergabung dengan PBB? Terima kasih. Oke, jadi ada dua. Tolong dicatat dulu ya. Ganes atau Farhan atau Destino atau Muhammad Raya. Dicatat pertanyaan Asti ada dua. Bisa dipahami ya pertanyaan Asti? Ada dua pertanyaan. Oke, kita catat dulu. Mungkin nambung aja dulu pertanyaan. Ada pertanyaan lain lagi? Ya, silakan. Selain Asti, yang Saya izin mau nanya. silakan. Nah, Arifah. enggak, kan di sini tertulisnya tadi kan jelas ya dijelasin kalau PBB itu perannya buat bikin perdamaian di dunia. Nah, kita tahu Cina tuh kan tergabung di PBB. Sementara mereka kan ada genocide yang Uyghur camp itu. Dan PBB udah melakukan pengecaman kayak buat membuka akses. Sementara kan sampai sekarang belum ada kejelasan dari pihak Cina dan malah kayak di case close gitu loh, Pak. Ya. Jadi kira-kira gimana tuh? Ya. Makasih agak. Ya. Jadi tujuan PBB menciptakan perdamaian, tapi prakteknya justru ada tindakan pelanggaran HAM. Ya, bahkan itu bisa dikatakan pelanggaran HAM yang berat itu. Ya, itu pertanyaan dari Arifah. Yang ketiga. Pak, saya boleh izin nanya? Baik, silakan. Boleh lihat slide yang tujuan PBB? Iya, tolong dibuka lagi. Karena minta tolong dibuka slide tujuan PBB.
Bisa dibuka lagi slide yang tujuan PBB, Ganes atau yang lain? Destina, tolong Ya, masih Destina. screen share Destina. Ini stop share. Ya, silakan Hana. Ini ada 4 tujuan tadi dijelaskan oleh Farhan ya. Silakan. Mau nanya yang tujuan PBB yang keempat, Pak, yang Ya. meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas. Di sini tuh kita bisa nggak sih mendukung atau ikut berpartisipasi untuk mewujudkan tujuan keempat dari PBB itu? Itu sih Pak pertanyaan saya. Oke. Terima kasih. Ya. Sudah dicatat? Destino, Raya, atau Farhan, atau Ganes? Pertanyaan dari Hana. Bisa nggak kita berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas? Sudah dicatat? Oke, udah dicatat. Oke, makasih Ganes. Keempat, silakan. Penanya keempat. Mau nanya dong? Ya, silakan. Muhammad Fadil. Ya, kan PBB ini kan Persatuan Bangsa-Bangsa ya, terus itu lembaga untuk perdamaian. Kan dia kan mempunyai logo itu. Nah, logonya itu sendiri apakah ada makna sendiri gitu tentang perdamaian atau apa itu? Terima kasih. Oke, jadi Fadil minta penjelasan logo PBB itu maknanya apa ya? Apakah memiliki makna? Ya, tolong dijelaskan gitu ya Fadil ya. Oke. Iya, Pak. Oke, satu lagi biar 5 baru nanti dijawab. Satu penanya lagi. Yang kelima silakan. Penanya yang kelima. Belum ada. Kalau belum ada sambil nunggu tolong disiapkan. Tolong, jadi pertanyaannya tidak harus persis dengan yang ada di slide atau di materi. Boleh di luar, yang penting kaitannya dengan organisasi, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Jadi mungkin kalian punya pengalaman atau punya pengetahuan yang lain, silakan bisa dipertanyakan ke kelompok yang sekarang lagi presentasi. Oke, silakan dijawab, tidak harus urut. Sambil nunggu pertanyaan berikutnya. Oke, yaudah. Mungkin saya bisa mulai dulu untuk menjawab pertanyaannya Arifa yang tentang Uighur. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang itunya dulu, mungkin saya agak jelasin dulu statusnya dengan Uighur untuk yang kalian belum tahu apa itu Uighur dan apa kejadiannya. Jadi Uighur itu kan itu suku etnis Turkish yang berasal dari Xinjiang di Cina. Itu tuh dia mayoritas Muslim dan termasuk salah satu grup minoritas yang ada di Cina. Nah, apa yang terjadi, yang klaim apa yang terjadi dalam Uighur di Cina itu tuh ada banyak kayak ya pokoknya pelanggaran HAM banyak gitulah. Jadi kayak crimes against humanity, terus abis itu ada kayak genocide, ada banyak abuse, and then bikin camp di mana mereka di torture dan lain-lain. Terutama itu abis pada tahun kayak sekitar 2014-an kalau nggak salah, di mana ada grup radikal yang dinamai Turkistan Islamic Party itu terrorize, ada
teror di suatu kota yang ada di Cina. Dan ini tuh menjadi eskalasi dari situ itu jadi perang antara kaum Cina yang menganggap bahwa kaum Uighur itu suatu kaum radikal yang kayak harus dipangkas gitu lah. Padahal kan aslinya Uighur itu nggak semuanya kayak gitu, itu cuma ada satu bagian kaum radikal. Dan ini tuh paling escalate dan akhirnya itu Uighur itu dibikin ya seperti yang tadi saya bilang, ada banyak pelanggaran HAM dan lain sampai dibuat camp ini. Jadi apa penanganan PBB, apa reaksi PBB terhadap Cina? Ini tuh udah banyak banget mereka mencoba untuk menanganinya. Jadi PBB itu udah coba pengen cari kayak apa namanya, minta evidence ke Cina gimana mereka treat gimana mereka cara menangani Uighurnya, apakah benar kalau mereka melakukan pelanggaran HAM. Tapi mereka itu sebetulnya mau mencoba gini aja itu belum bisa, mereka belum punya bukti konklusif evidence kalau misalkan ini tuh benar terjadi, karena waktu mereka itu pengen investigate apa yang benar terjadi, Cina itu melanggar mereka untuk melakukannya. Dan PBB itu tetap walaupun mereka ya banyak negara, jadi mereka tetap nggak punya hak untuk langsung mengecek negara lain aja tanpa izin mereka, karena ada keterbatasan kekuatan dari PBB ini sendiri. Jadi kebanyakan cerita tentang Uighur, apa yang terjadi di Uighur itu sebetulnya datang dari kaum Uighur sendiri ini yang lari ke tempat lain dan menceritakan ceritanya. Namun dari PBB sendiri itu belum punya bukti evidence bahwa pelanggaran HAM ini dilakukan, maka mereka belum bisa mengambil suatu suatu aksi atau sesuatu yang benar-benar dilakukan terhadap Cina, terutama karena Cina itu salah satu negara yang paling kuat di dalam PBB. Mereka itu punya kekuatan veto, memiliki kekuatan yang pokoknya besar lah dalam PBB itu sendiri. Jadi kalau misalkan negara-negara lain setuju untuk mau mengecek Cina, Cina bilang enggak, itu susah, itu berat. Makanya sampai sekarang itu Cina itu salah satu yang kayak masih susah dalam melanggar pelanggaran HAM-nya, dan PBB itu sampai sekarang masih pengen coba mengecek tapi belum ada hasilnya setahu saya. Itu jawaban saya tentang Uighur. Ya, makasih Ganes sudah panjang lebar menjelaskan. Tapi mungkin ada tambahan dari anggotanya? Farhan, Destino, atau Muhammad Raya? Atau cukup diwakili Ganes? Kalau nggak ada tambahan, saya kembalikan ke yang nanya tadi siapa ya? Tadi yang nanya siapa, Ganes? Itu Arifah, Pak. Oh, Arifah, silakan ditanggapi gimana Arifah. Enggak, maksudnya yang Uighur itu Arifah. Terus tadi ada Asti juga, mungkin bisa jelaskan Nestino. Oh enggak, maksudnya saya kembalikan dulu ke yang jawaban Ganes, saya kembalikan dulu ke yang nanya dulu, supaya menanggapi jawaban dari Ganes. Oh iya, berarti Arifah, Pak. Arifah, silakan Arifah ditanggapi. Ya Pak, tadi sebenarnya udah cukup jelas. Cuma kan Aga bilang masih terus di-investigate gitu. Nah, setahu saya bahwa PBB cuma mengeluarkan pengecaman gitu loh Pak. Jadi bukan yang kayak menginvestigate lebih lanjut apa yang terjadi di dalam sana. Gitu. Oke, ya. Karena bahkan datanya pun mulai redup. Tapi enough Pak. Terima kasih udah. Oke, sedikit tambahan dari saya. Jadi, atau ada tambahan dari yang lain? Boleh? Di luar kelompoknya? Sebelum saya tambahkan. Jadi betul yang dikatakan Ganes tadi, Cina termasuk negara yang cukup berperan, negara yang kuat dalam keanggotaan PBB. Yang dijelaskan panjang lebar Ganes, itu ada salah satu hak namanya hak veto. Jadi ada 5 negara yang memiliki hak veto. Hak veto itu hak apa? Ada yang ingat nggak hak veto? Apa itu hak veto? Yang dimiliki hanya oleh 5 negara. Ada yang ingat? Tadi yang dijelaskan panjang lebar oleh Ganes, itu karena salah satunya Cina memiliki hak veto. Ada yang ingat hak veto? Hak veto apa? Saya boleh jelasin, Pak? Silakan Asti, hak veto itu apa? Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, dan perancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi, Pak. Biasanya itu ada pada negara, pada Dewan Keamanan di PBB. Ya, betul jawaban Asti. Jadi hak veto, hak untuk membatalkan putusan, ketetapan, atau resolusi daripada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi misalnya gini,
kasus Uighur ya, kan diprotes nih oleh dunia internasional. Semuanya hari ini PBB mengeluarkan resolusi tentang Uighur tadi untuk memberikan sanksi ya kepada Cina. Begitu Cina menggunakan hak vetonya, maka batal. Itulah salah satu hal yang sampai sekarang menjadi dilematis, menjadi perdebatan ya, bahwa ada yang mengatakan bahwa PBB nggak adil karena ada 5 negara yang memiliki hak veto, yaitu Amerika Serikat, Cina, Prancis, Inggris, dan Soviet. Soviet sudah bubar, sekarang Rusia. Itulah 5 negara yang memiliki hak veto. Makanya kasus itu cukup pelik ya, cukup rumit untuk diselesaikan karena Cina sendiri memiliki hak veto tadi. Itu sedikit tambahan. Makasih Asti sudah menjelaskan arti daripada hak veto. Baik, lanjut. Jawaban berikutnya. Silakan siapa? Destino atau Farhan atau Muhammad Raya yang mau menjawab pertanyaan berikutnya. Baik, saya izin pengen bertanya. Tadi pertanyaannya, ingin menjawab pertanyaan maksudnya. Saya ingin menjawab pertanyaan, apa ada negara yang tidak bergabung dengan PBB? Ya. Nah, jawabannya itu ada. Ada beberapa negara yang tidak bergabung dengan PBB. Ada negara non-anggota PBB yang tidak diakui oleh negara manapun, seperti Somaliland. Ada juga negara non-anggota PBB yang diakui hanya oleh non-anggota PBB, seperti contohnya Republik Artsakh dan Transnistria. Ada juga negara non-anggota PBB yang diakui oleh setidaknya satu anggota PBB, seperti Abkhazia, Arab Sahrawi, Republik Tiongkok atau Taiwan, Kosovo, Osetia Selatan, Palestina, dan Siprus Utara. Ada juga beberapa mantan anggota di PBB, seperti Republik Tiongkok, Cekoslowakia, Republik Demokratik Jerman, Federasi Malaya, Tanganyika dan Zanzibar, Uni Republik Sosialis Soviet, Republik Arab Bersatu, Yaman, dan Republik Demokratik Rakyat Yaman, dan Yugoslavia. Itu saja sih yang saya temui, dan jika kalau ada yang pengen nambah lagi, silahkan. Ya, makasih Raya sudah memberikan contoh ya. Jadi ternyata keanggotaannya dipandang beberapa sudut ya, beberapa sudut yang dijelaskan oleh Raya. Ada tambahan dari anggotanya? Kalau nggak ada, saya kembalikan tadi yang nanya siapa ya? Itu pertanyaan siapa, Raya? Pertanyaan saya, Pak. Oke, Asi, itu yang pertama Asi jawabannya gimana? Iya, terima kasih Raya atas penjelasannya. Sudah jelas. Iya, kalau nggak salah ada 2 ya, Asi enggak? Ada 2 pertanyaan? Apa Iya, satu? Pak. Iya, Pak. Yang pertanyaan pertama itu lagi dicari. Oke. Iya, yang kedua betul jawabannya itu. Jawaban oleh tadi, Raya. Termasuk Vatikan ya. Vatikan juga belum menjadi anggota PBB. Ya, udah betul jawabannya. Yang pertama tadi Asti, pertanyaannya Pak Asti? Ini ada pertanyaannya. Saya ulangin. Ya. Jadi pertanyaan Asti tadi, sudah tidak ada perang dengan senjata kan hari-hari ini, diganti dengan perang era digital. Jadi apa yang PBB lakukan untuk memberhentikan atau ya untuk memberhentikan dan untuk memberhentikan perang-perang ini? Jadi perang era digital ini atau cyber war ya, ini jadi bukan perang dengan senjata. Jadi maksudnya perang ini tuh seperti spionase, propaganda dan disrupsi lainnya, seperti disrupsi server negara dan sebagainya. Jadi apa yang bisa dilakukan PBB? Jadi PBB itu sebetulnya punya atau PBB dalam bahasa Inggris United Nations. Jadi mereka punya United Nations Office of Counterterrorism atau dalam singkatnya UNOCT. Jadi mereka tuh mempunyai teknologi canggih. Ya, jadi mereka bisa mengetahui ya di sosial media dan sebagainya kalau ada propaganda dan event yang
aneh dan sebagainya. Jadi kalau langsung ketahuan, mereka langsung melakukan inisiatif. Dan sepertinya itu aja Oke, jawabannya. makasih. Ya, makasih Destino. Ada tambahan dari anggotanya? Jadi kesimpulannya ada alat yang canggih untuk menangkal kegiatan tadi ya? Ya. Ya. Ada tambahan nggak? Kalau nggak, kembalikan ke Asti. Gimana? Asti cukup jelas atau ada tanggapan lagi? Iya Pak, cukup jelas. Terima Iya. kasih. Ya, makasih pada Asti dan Destino yang sudah menjawab dan Asti yang sudah bertanya. Silakan lanjut untuk jawaban berikutnya. Ini saya berharap. Ya, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan Hana tadi. Pertanyaannya adalah apakah kita sebagai masyarakat dapat mewujudkan tujuan keempat PBB, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup yang lebih baik. Nah, jawabannya adalah bisa. Jadi kita sebagai masyarakat itu bisa mewujudkan tujuan tersebut dengan lebih menggiatkan lagi gotong royong. Nah, gotong royong ini tidak hanya berarti bahwa kita misalnya bahu-membahu dalam membersihkan lingkungan tempat tinggal kita, tetapi dapat berarti bahwa kita dapat bekerja sama dalam berbagai bidang. Contohnya adalah misalnya kita melakukan kegiatan mufakat, kegiatan musyawarah untuk mufakat untuk misalnya menentukan suatu kebijakan, dan juga selain itu bentuknya adalah kita dapat bahu-membahu misalnya untuk membantu tetangga yang kesusahan, misalnya tetangga tersebut kekurangan bahan makanan, maka tetangga yang lain akan membantu untuk menyumbangkan bahan makanan yang dimilikinya kepada tetangga yang membutuhkan tersebut. Sudah, Pak. Oke, makasih Farhan. Ada tambahan dari kelompoknya? Selain jawaban Farhan? Atau cukup diwakilin Farhan? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke yang nanya tadi. Hana, silakan Hana. Berarti yang bisa kita lakukan tuh apa ya? Tadi tuh intinya kayak gotong royong gitu lah ya. Terus membantu yang apa sih yang kesulitan gitu. Ya. Nah, apakah itu memiliki impact yang besar untuk membantu PBB dalam mewujudkan tujuan itu? Ya. Karena menurut saya sih dengan gotong royong saja nggak cukup kalau misalkan salah satu aja yang bergerak gitu loh, bukan seluruh masyarakat. Oke, ya ditanggapi oleh Hana lagi. Jadi apakah dengan gotong royong memiliki impact yang cukup besar ya? Jadi menurut Hana kalau gotong royong aja kayak kurang. Apalagi kalau hanya dilakukan oleh sebagian kecil ya. Silakan ditanggapi lagi selain Farhan boleh. Anggotanya Destino, Muhammad Raya atau Ganes atau Farhan juga boleh. Atau yang lain boleh ya. Menanggapi juga boleh. Di luar kelompoknya Ganes juga boleh. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Sambil nunggu nih, Naila Piandra udah hadir ya? Naila ya? Masih, jadi tinggal Benodi yang belum hadir. Siapa yang mau menanggapi? Jadi menurut Hana dengan gotong royong tadi impact-nya tidak besar terhadap PBB. Supaya lebih besar kira-kira gimana tuh? Sebenarnya tadi boleh diulang nggak pertanyaannya? Hana, tolong diulang Hana. Kan tadi gini nih, katanya si Farhan kan yang gue tangkep ya, intinya kan gotong royong sama apa sih membantu masyarakat lain yang kesusahan. Nah, tapi menurut aku impact-nya tuh
nggak sebesar apa yang dilakukan PBB gitu loh terhadap kita. Nah, kita tuh selain gotong royong itu kita bisa nggak sih memberikan impact yang lebih besar lagi buat PBB? Jadi kayak nggak jomplang gitu loh antara kerjasama antara rakyat sama Dewan PBB-nya. Gitu. Maksud dari kita itu merujuk pada kita sebagai individu atau kita sebagai Indonesia negara? Kalau gotong royong itu kan pasti dari satu orang kan. Nah, kalau misalkan nggak ada satu orang itu, pasti kan tidak terwujud dong gotong royongnya itu. Sorry, bentar. Jadinya menurut gue, gotong royong tuh nggak berimpact besar untuk mewujudkan tujuan PBB. Nah, gue tuh pengen nanya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memberikan impact yang lebih gitu loh, selain gotong royong itu? Ya, bisa dimengerti kan, Nes? Kalau mungkin bisa dalam lingkup nasional atau lingkup atas nama Bahasa Indonesia nih, mungkin kan, Nes, atau yang lain. Jadi supaya impact-nya besar, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh Bahasa Indonesia? Kalau tadi kan dijawab kan per individu ya, kalau kata orang saya individu. Nah, sekarang supaya dampaknya besar, peran Indonesia di dalam PBB, misalnya dalam hal apa nih? Atas nama negara ya, atas nama negara Indonesia atau atas nama bangsa Indonesia, kira-kira apa yang sudah dilakukan bangsa Indonesia terhadap PBB? Peran apa yang pernah dilakukan Indonesia di PBB? Oke, mungkin saya bisa coba jawab. Jadi kalau misalkan dilihat dari ruang lingkup individu dulu ya, peran kita terhadap apa yang kita bisa lakukan terhadap PBB dan lain-lain, itu sebenarnya kan kalau misalkan kita lihat per individu, komunitas itu kan dibentuk dari individu-individu kecil. Kalau misalkan kita sebagai satu orang saja berusaha untuk kayak mau melakukan yang besar, itu kayaknya agak kayak susah ya, karena kayak misalkan kita nggak bisa dong sebagai satu orang doang langsung coba end world hunger, find the cure to cancer atau apa-apa gitu kan, kayak mungkin agak impossible. Jadi kita tuh sebagai individu yang apa yang kita bisa lakukan ya betul apa yang kata Farhan sebelumnya, yaitu gotong royong apa, karena kalau misalkan masing-masing individu dalam komunitas itu membentuk itu, maka perubahan besarnya akan terjadi karena perubahan individu kecil-kecil ini yang akhirnya akan membentuk suatu menjadi lebih besar di puncaknya nanti. Jadi karena perubahan kecil, walaupun mungkin kayak menurut hanya ini perubahan satu yang kecil kayak cuma komunitas kecil doang, tapi kalau misalkan kayak masalah besar itu kan dibentuk dari suatu masalah kecil dulu lah. Masalah kecilnya menumpuk dan makan lama menjadi suatu hal yang menjadi sangat bermasalah. Jadi misalkan kayak misalkan dalam kasus Uighur yang tadi saya bahas sedikit itu, Uighur itu kan sebenarnya terjadinya karena pertamanya itu ada tidak kerjasama antara etnis Han Chinese sama etnis yang dari Uighur ini, dan ini mungkin mulainya dari kecil karena mereka nggak bisa gotong royong, nggak bisa apa, tapi itu eskalasi menjadi suatu hal yang besar sampai genosida dan lain-lain. Makanya sebenarnya peran kita sebagai individu itu ya benar kata Farhan tadi, kita harus melaksanakan gotong royong karena ini tuh suatu jadi fondasi untuk membentuk suatu yang jauh lebih besar. Tapi kalau misalkan untuk negara, apa yang kita bisa lakukan sebagai negara, itu tuh mungkin seperti yang kayak sudah kontribusi dilakukan Indonesia dalam masa lalunya ya, kayak misalkan meloporkan berdirinya ASEAN itu sebagai jembatan untuk perekonomian di Asia Tenggara, atau misalkan menyatakan kayak konferensi luar negeri, misalkan konferensi Asia Afrika yang melahirkan Dasar-Sila Bandung dan lain-lain. Itu apa yang kita bisa lakukan sebagai negara untuk mempertahankan perdamaian dunia. Atau juga kita bisa kayak misalkan ya mengirimkan pasukan kita untuk menyelesaikan konflik di negara lain dan lain-lain. Mungkin itu jawaban saya sih. Ya, gimana, Hana? Mudah-mudahan bisa dipahami atau ada tanggapan lagi? Puas banget sih Pak sama jawabannya.
Iya, makasih banyak kepada Hana dan tadi yang menjawab. Mohon maaf, ini waktunya tinggal 2 menit lagi. Saya habis ini harus ke kelas lain ya. Mohon maaf nih. Ini nanti pertanyaan yang satu lagi ya. Ganes ya, tinggal masih ada satu ya. Insya Allah bisa lanjut pas pertemuan nanti tatap muka ya. Tolong dicatat itu yang belum terjawab. Karena waktunya tinggal 2 menit lagi. Jadi yang nggak hadir berarti hanya Benodi. Minta tolong di screenshot sebentar. Ini di stop dulu. Stop screen. Ya, tolong di screenshot siapa nih? Arifa atau siapa yang bisa tolong screenshot? Atau Rahma? Bentar Pak, saya bisa Pak. Ya, makasih. Arifa. Tolong dinyalakan sebentar ya. Sekali lagi saya mohon maaf karena waktunya terbatas. Sambil nunggu bisa ditutup deh siapa tadi? Farhan atau siapa? Tutup presentasi hari ini. Farhan atau yang lain silahkan ditutup presentasi pada hari ini. Farhan, Ganes atau Oke, ya. Baik, jadi mungkin itu saja yang kita dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat berguna untuk ilmu di masa depannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus ya untuk kelompok 2 ya. Ya, makasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan dengan baik, termasuk kalian semua yang sudah ikut berpartisipasi. Ya, sekali lagi makasih. Sudah Arifah, bisa diambil? Sudah Pak. Sudah. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih sama-sama. Terima kasih. Ya, live ya.